Sebelum menonton video ini, pastikan kalian fokus untuk mendengarkannya. Jika perlu kalian bisa menggunakan headset atau earphone, agar suara di video lebih jelas dan bisa dirasakan. Pagi itu, Sebastian Schleiermacher, Matthias Weishofer, seorang peretas brankas, merekam video untuk konten YouTube-nya. Videonya menceritakan tentang seorang ahli pembuat brankas bernama Hans Wagner. Hans kehilangan anak dan istrinya secara tragis. Di akhir hayatnya, Hans mendedikasikan diri untuk membuat 4 buah brankas terhebat. Nama-nama brankas itu adalah Rheingold, Valkyrie, Siegfried, dan Gotterdammerung. Dia juga membuat 1 brankas lagi yang dia gunakan untuk mengunci dirinya sendiri sampai mati. Tak ada yang mampu membukanya. Dia pun dikuburkan beserta brankasnya ke tengah lautan. Setelah mengupload ke channel YouTube yang belum punya viewer sama sekali, Sebastian berangkat bekerja. Dia bekerja sebagai teller ban, yang menurutnya sangat membosankan. Saat jam makan siang, dia mengecek YouTube dan ada notifikasi sebuah komentar baru. Komentar itu berisi undangan untuk mengetes keahliannya sebagai peretas brankas. Dia disuruh datang ke sebuah gedung pada jam 8 malam dan menggunakan kata sandi, Gotterdammerung, agar bisa memasuki gedung. Malamnya, dia mendatangi gedung tersebut. Dia berhasil melewati penjaga dengan kata kuncinya. Di dalam gedung, ada sebuah perlombaan meretas brankas dan ternyata dia adalah peserta yang terakhir. Dia pun berhasil memenangkan perlombaan setelah mengalahkan 7 peserta lainnya. Saat sedang dia lalukan penonton, dia terpesona dengan salah satu penonton perempuan yang tersenyum padanya. Keesokan paginya, dia berangkat kerja seperti biasa. Di kafe langganannya, dia terkejut karena bertemu dengan perempuan yang semalam. Mereka berkenalan. Nama perempuan itu adalah Gwendoline, Natalie Emmanuel. Gwendoline ternyata adalah seorang pencuri ulung. Dia bahkan memperlihatkan keahliannya kepada Sebastian dengan mencopet barang-barang dari pengunjung kafe lainnya. Gwen juga menjelaskan bahwa dialah yang sudah komentar di YouTube Sebastian. Tujuan dari semua itu adalah dia ingin mengajak Sebastian untuk merampok ban yang menggunakan 3 brankas Hans Wagner, yaitu Rheingold, Valkyrie, dan Siegfried. Sebastian sangat antusias, tapi dia ragu. Gwen memberi waktu Sebastian 1 hari untuk mengambil keputusan dan memberikan secarik kertas berisi alamat di mana bisa ditemui. Esoknya Sebastian menuju alamat yang diberikan Gwen. Sebastian dikenalkan pada anggota tim lainnya. Corina Dominguez, Rubio, V, seorang hacker, Rolf, Gus Han, seorang sopir, dan Brett Chage, Stuart Martin, seorang yang terobsesi menjadi hero di dunia nyata. Kemudian Corina menjelaskan secara detail mengenai rencana operasi mereka. Mereka pun berangkat. Tujuan pertama adalah brankas Rheingold di sebuah ban kecil di Paris. Sebastian yang pertama masuk, lalu menuju ke toilet yang ada di dalam ban. Lalu Gwen masuk. Dia mencopet kunci security dan berpura-pura ke teller bahwa dia mau menuju ke ruang penyimpanan. Terakhir Corina masuk. Dia berpura-pura kehilangan kartu kredit dan ingin bicara dengan teller yang bisa bahasa Inggris. 2 orang teller teralihkan perhatiannya. Gwen keluar dari ruang penyimpanan dan menjemput Sebastian di toilet. Mereka menuju ruang brankas di mana Rheingold berada menggunakan kunci yang dia copet dari security. Dengan keahliannya, Sebastian berhasil membuka Rheingold dengan mudah. Mereka hanya membawa 2 tas yang tidak akan mampu memuat semua uang di dalam brankas. Namun Gwen menjelaskan bahwa ini bukan masalah uangnya, ini adalah masalah pencapaian atas keberhasilan membobol Rheingold. Brett masuk sebagai pengalihan terakhir dan mereka pun berhasil keluar dengan aman. Sementara itu di kantor Interpol, Delacroix, Jonathan Cohen, sang kepala polisi sedang mengumpulkan anak buahnya untuk rapat.
Dia menjelaskan bahwa sudah lama memburu komplotan pencuri ini. Mereka pernah menangkap salah satu anggotanya yang merupakan seorang peretas brankas. Namun yang lain berhasil lolos, bahkan Delattrois sempat kena tembakan Brett. Berdasar perampokan yang baru saja terjadi, Delattrois memastikan bahwa komplotan ini sudah merekrut peretas brankas yang baru. Delattrois juga menyimpulkan, dengan dibobolnya brankas Reingold, sasaran berikutnya pastilah Valkyrie dan Siegfried. Dia bersumpah untuk menangkap mereka. Sebastian dan lainnya berpesta merayakan keberhasilan mereka. Corina mencoba merayu Sebastian, tapi Sebastian rupanya sudah jatuh hati pada Gwen. Corina menceritakan tentang masa lalu Gwen. Orang tua Gwen sebenarnya kaya raya. Saat umur 17, dia kabur dan bergabung dengan geng anak-anak kaya lainnya. Brett adalah salah satunya. Sebastian mengunjungi Gwen di kamarnya. Mereka pun mengobrol. Mereka saling menceritakan masa lalu. Gwen juga mengatakan bahwa dia bercita-cita mengunjungi Nevada, di mana rumor mengatakan bahwa Gotterdammerung berada di sana. Mereka berdua sangat antusias jika suatu saat bisa membobolnya. Sasaran berikutnya adalah Praha, tempat di mana Valkyrie berada di sebuah ban yang lumayan besar. Tim Interpol pun juga sudah bersiap. Sebastian pertama masuk. Dia berpura-pura menjadi kepala kantor cabang dengan kartu identitas yang sudah disiapkan oleh Corina. Kemudian Gwen masuk dengan memalsukan ID sekretaris. Dengan dipandu Corina yang sudah meretas sistem keamanan ban, mereka menuju ruang brankas. Ternyata di sana ada 2 orang yang menjaga. Gwen berhasil melumpuhkan mereka. Tak disangka, security bank menyadari bahwa sistem keamanan mereka sudah diretas. Mereka menyalakan alarm. Brett langsung bertindak dengan rencana cadangan. Dia memakai topeng, membawa senjata dan masuk ke dalam ban. Di lobi dia membuat keributan dengan merampoknya. Sementara itu, tim Interpol ternyata salah ban. Mereka mendatangi kantor cabang yang ternyata bukan tempat di mana Valkyrie berada. Saat sadar, mereka pun segera menuju kantor ban pusat. Saat Brett mengalihkan perhatian security di lobi, Sebastian dan Gwen berhasil membuka Valkyrie. Mereka bersorak dan berpelukan. Mereka terbawa suasana. Saat mereka akan berciuman, tiba-tiba Corina memanggil agar mereka bergegas. Brett berhasil kabur meski sempat tertembak di bahunya. Lobi ban yang kacau membuat Gwen dan Sebastian mendapat kesempatan untuk kabur juga. Mereka berlari mengejar mobilnya. Gwen berhasil naik. Sebastian meraih tangan Brett, namun Brett justru mendorong Sebastian dan meninggalkannya. Sebastian dikepung polisi. Dengan susah payah akhirnya dia berhasil lepas dari kejaran polisi. Delattrois dan timnya tiba di ban, tapi terlambat. Dia marah besar. Dalam perjalanan, Gwen dan Brett bertengkar. Gwen memilih turun dan berpisah dengan mereka. Corina yang berpihak pada Gwen akhirnya ikut turun. Mereka berdua melanjutkan rencana untuk membobol Siegfried. Mereka juga akan mengajak Sebastian. Sebastian yang berhasil kabur tiba di rumahnya. Tak disangka ternyata Gwen dan Corina sudah berada di sana dan mengejutkannya. Mereka meminta maaf dan mengajak Sebastian untuk tetap melanjutkan rencana membobol Siegfried. Sebastian menyanggupinya. Target terakhir, Siegfried, berada di sebuah kasino di St. Moritz, Swiss. Tim Interpol juga sudah siap di sana. Mereka sempat menangkap sebuah komunikasi yang menyebutkan aksi pada jam 5 saat brankas tersebut dipindahkan. Tepat jam 5 mereka masuk kasino. Namun mereka tidak menemukan apa-apa karena ternyata brankasnya sudah dipindahkan 1,5 jam yang lalu sesuai instruksi Interpol. Rupanya, beberapa jam sebelumnya Corina menghubungi kasino,
berpura-pura dari Interpol dan menyuruh untuk memindahkan berangkasnya lebih awal. Sementara Gwen membajak truk yang akan digunakan untuk mengangkut berangkasnya. Corina juga sempat melumpuhkan seorang anggota Interpol agar dia tidak melaporkan situasi di kasino saat proses pemindahan dilakukan. Proses pengangkutan berangkas pun sukses. Sebastian berusaha meretas berangkas sementara Gwen terus mengemudikan truk. Ternyata Brad dan Rolf juga berada di sekitar kasino. Mereka mengawasi Interpol yang sedang sibuk. Mereka menduga Gwen pasti berhasil membawa berangkasnya. Brad menyalakan ponselnya, melacak keberadaan ponsel Gwen melalui GPS. Corina yang masih berada di sekitar kasino menangkap sinyal ponsel Brad. Dia mendekati mobil Brad, tapi terlambat. Brad tancap gas, dan Corina dikepung oleh polisi. Corina ditangkap dan dia terpaksa memberitahu posisi berangkas berada. Sebastian berhasil meretas berangkas. Namun saat mereka akan pergi meninggalkan truknya, Brad dan Rolf sudah berada di situ dan menodong mereka. Ternyata pistol Brad tidak ada pelurunya karena sebelumnya sudah dilucuti Gwen. Giliran Gwen yang menodong mereka. Gwen pun memborgol Brad dan Rolf ke truk dan memakai mobil mereka untuk kabur. Polisi datang lalu menangkap Brad dan Rolf. Gwen dan Sebastian sampai pada pemberhentian berikutnya. Mereka akan melanjutkan pelarian menggunakan bot. Namun saat mereka akan menaiki bot, Delattrois datang dan menodongkan pistolnya untuk menangkap mereka. Gwen bernegosiasi. Dia mau ditangkap asal Delattrois mau melepaskan Sebastian. Gwen menyuruh Sebastian pergi dan melanjutkan perburuan Gotthard Dammerung. Dia berjanji saat dia keluar penjara, dia akan menyusul Sebastian. Delattrois menerimanya. Saat menaiki bot, Sebastian menemukan bahwa Corina sudah menyiapkan tiket dan paspor palsu untuk mereka. Nama yang tercantum di paspornya adalah Dieter Ludwig. Sebastian pun bertekad untuk memenuhi permintaan Gwen, menemukan Gotthard Dammerung. Film berakhir dengan potongan adegan dari film Army of the Dead saat Scott dan Kate merekrut Dieter Ludwig untuk membobol Gotthard Dammerung di Las Vegas, California. Jika kalian ingin tahu lebih dalam, kalian bisa menonton langsung filmnya. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Jangan lupa subscribe channel ini. Jika kalian suka bisa like video ini dan jika kalian mempunyai saran untuk video kedepannya bisa berkomentar di video ini.